Ya, ini dia model kita hari ini. Oke. Baik Bella, mungkin saya akan infokan dulu untuk model, dia sudah memakai base makeup. Jadi untuk model ini dia sudah pakai base makeup, sudah pakai concealer juga, tadi juga sudah ada powder dan lain-lainnya. Tapi memang yang belum dipakai itu adalah khusus makeup yang area wajah, belum pakai maskara, belum pakai eyebrow, belum pakai eyeshadow. Seperti itu ya Bella? Betul. Oke, jadi mulai dari produk pertama yang akan saya gunakan itu ada eyebrow tint. Nah, sebelum menggunakan eyebrow tint, saya akan jangan lupa untuk di brush dulu eyebrow-nya, dirapikan terlebih dahulu. Baik, sambil mungkin merapikan eyebrow-nya tadi itu, kemudian ada live chat. Di sini ada live chat dari salah satu klien, itu menanyakan Mirage Cubic Shadow dan Cotton Fit itu berapa shade? Oh, ini menanyakan eyeshadow. Jadi yang di display kali ini atau yang menjadi tutorial untuk produk inovasi kali ini kita menyediakan 4 shade masing-masing. Jadi Mirage Cubic Eyeshadow itu dengan 4 shade dan juga untuk Cotton Fit eyeshadow itu juga 4 shade. Tapi jika memang mungkin klien ingin membuat untuk lebih banyak shade seperti 6 shade atau 8 shade atau 9 shade itu tetap bisa. Tapi untuk yang sekarang ini kami sedang mentutorialkan atau sedang memperkenalkan inovasi produknya hanya 4 shade saja untuk yang sekarang. Nah, Nova, jadi kan saya sekarang lagi pakai yang eyebrow tint ya. Tadi sempat dibilang aplikatornya itu four type applicator. Nah, jadi ini tuh fungsinya untuk memudahkan dan menghasilkan alis yang lebih natural. Apalagi untuk tren sekarang ini kan ada feathery eyebrow, jadi atau alis yang berserat. Nah, ini akan sangat mudah untuk membuat tipe alis seperti itu. Oke, jadi yang pertama ini adalah eyebrow tint, yang kebetulan shade-nya mocha yang dipakai oleh model ya. Iya, betul. Dan karena seperti tadi dia aplikatornya sebenarnya basicnya tetap sponge, tapi memang ada sedikit ruasnya, jadi terkesannya tuh punya kakinya ada 3 begitu ya Bel ya. Betul banget. Dan fungsinya adalah untuk membuat ruas-ruas di bulu alis, jadi terkesannya lebih natural, tapi tetap terlihat rapi seperti itu dan praktis tentunya seperti itu ya Bel ya. Betul banget. Oke, tetap saya ingatkan untuk eyebrow tint ini MOQ-nya di 30.000 dan harga finishnya itu 17.500 dengan neto 0,7 gram. Kemudian ada live chat lagi. Oke, untuk eyeshadow harga 38.600 itu untuk 4 shade. Iya, betul. Jadi 4 shade harganya 36.800. 38.600 seperti itu. Oke. Sudah ya, Bel? Sudah. Nyaris beres. Dan ini tuh sangat mudah, Nov, untuk digunakan apalagi untuk beginner yang masih mulai dalam bermake up, ini akan membantu sekali. Iya, jadi sebenarnya kita menginovasikan produk itu lebih kepada untuk semua orang yang memang mungkin belum bisa make up, ingin bisa make up, kita kasih inovasi produk yang memudahkan. Seperti itu. Jadi orang yang mungkin baru belajar make up dengan pakai produk-produk ini mungkin bisa lebih untuk mengaplikasikan make up-nya dia sehari-hari. Oke, nah selanjutnya kita akan ke produk yang kedua yaitu eyebrow mascaranya. Oke, ini eyebrow mascara. Nah, eyebrow mascaranya seperti ini. Dia itu teksturnya matte dan cepat kering, Nov. Jadi fungsinya dari eyebrow mascara ini untuk mengset eyebrow kita agar tetap stay in place gitu, Nov. Oke. Jadi sebenarnya kita memperkenalkan eyebrow ini ada 2 tipe. Yang pertama tadi kan yang eyebrow tint itu dengan aplikator sponge-nya dengan 3 kaki. Kemudian yang ini yang sedang dipakai oleh Bella itu dia maskara bentuknya. Jadi sebenarnya pada dasarnya memang untuk lebih memudahkan
kita untuk bermake up dan untuk make up cepat, karena kan kalau ke kantor mungkin kalau harus pakai eyebrow pencil terus nanti baru di brush lagi agak repot. Kalau ini kan satu aplikator bisa langsung. Nah, ini kebetulan kita pakai dua-duanya karena kita memang ingin memperlihatkan tutorial make upnya. Tapi jika memang pada kenyataannya atau actualnya hanya dipakai salah satu itu tidak masalah. Memang bisa dipilih salah satu saja nantinya. Mana yang lebih nyaman untuk dipakai. Kemudian ini ada pertanyaan juga. Apakah produk-produk tersebut bisa halal atau tidak? Tentu bisa halal. Semuanya bisa halal. Yang kami presentasikan pada hari ini bisa halal. Oke, nah produk selanjutnya nih yang menurut saya paling menarik, Nov. Oke, ini sudah masuk ke eyeshadow ya? Betul. Jadi di sini tadi seperti yang saya jelaskan ya. Ini itu penampakan Mirage Cubic Shadow. Ini ada 2 warna ya. Dan yang 3 warna matte-nya ini Cotton Fit eyeshadow-nya. Begitu. Nah, untuk palet yang pertama atau palet yang di atas ini saya namakan palet Rose Gold, dan yang di bawah itu namanya Sunset Palette. Gitu, no. Oke, jadi ada 2 palet di sini. Yang satu yang Cotton Fit eyeshadow itu rose gold warnanya, dan yang satu lagi si cubic Mirage Cubic eyeshadow itu warnanya sunset. Iya, betul. Oke, dipakainya mix ya berarti ya? Iya, nah, hari ini aku akan pakainya mix. Jadi untuk warna pertama yang menjadi base di eyelidnya, saya ambil warna yang orange muda ini untuk di-apply di seluruh eyelid mata. Oke. Dan oh ya Nov, tadi infoin kalau hari ini saya akan bikin tema makeupnya itu hollow eyes. Hollow eyes. Jadi kan matanya Kak Kiki ini monolit ya. Nah, kalau dengan teknik hollow eyes mata itu akan terlihat lebih besar dan lebih tegas, Nov. Ya, jadi mungkin maksudnya kan matanya si model ini kan dia mata Asia kebanyakan lah ya. Jadi mungkin untuk si hollow eyes ini bisa untuk mempertegas si matanya dan juga memperlihatkan efek bahwa lebih besar gitu ya matanya. Betul. Terus ini kan saya lagi apply yang Cotton Fit eyeshadow. Seperti namanya Cotton, Nov. Ini emang lembut banget dan gampang sekali untuk di blend. Oke. Bisa terlihat, coba lihat ke depan Kak. Oke. Karena sebenarnya kalau untuk eyeshadow di pasaran itu kan ada yang terkesannya tuh sangat kering, saking keringnya itu kan kalau kita apply di kelopak mata itu jadinya kayak nggak ngeblend gitu ya, Bel ya, dan terkesannya juga dia nggak pigmented, jadinya kayak nggak pakai eyeshadow gitu. Nah kalau yang ini dia cenderung teksturnya, kalau yang aku lihat tadi dia lebih bisa di blend itu mungkin karena ada si oil teknologi yang tadi itu ya. Karena teknologi de-coating powder tadi itu, Nov, yang jadi powder silikanya itu di-coating dengan 2 ingredients khusus, yaitu silicone oil dan natural oilnya. Itulah yang membuat dia tuh lembut teksturnya, Nov. Lebih empuk dan lebih gampang di blendnya itu karena dari si oilnya tadi, natural oil dan di-coatingnya itu ya. Oke, di sini juga ada pertanyaan lain. Oke. Untuk varian shades berapa warna bisa custom sendiri? Bisa. Kalau misalnya custom sendiri berarti nanti itu ada perubahan di formula. Berarti nanti harganya akan berubah. Seperti itu. Karena kan terkait warna kan kita juga tidak tahu formulasi warna itu seperti apa. Karena kan untuk membuat pigmented suatu warna juga kan bahan-bahan yang digunakan pun konsentrasinya akan berbeda, jadi harganya pun akan berbeda. Tapi apakah bisa pakai warna lain? Bisa, tentu saja bisa. Tapi dengan formula ini tentu bisa. Kemudian untuk pen eyelinernya untuk warna lain MOQ dan FG-nya harganya sama betul. Jadi untuk pen eyeliner ataupun untuk eyebrow dengan warna lain MOQ tetap sama, tapi untuk FG price mungkin sedikit berpengaruh. Balik lagi terkait warna itu kan berarti formula juga masuknya gitu. Kalau misalnya beda warna, bisa jadi harga formulanya berbeda seperti itu. Kemudian untuk eyeliner, apakah hasilnya matte? Oil resistant tidak, karena area mata ada oil dan biasanya beberapa eyeliner akan terkena oil di area mata. Oke. Bel untuk eyeliner ya mungkin belum ke area eyeliner tapi bisa
juga untuk ditanyakan ya, Bel ya? Iya, bisa. Untuk eyeliner, apakah hasilnya akan matte dan oil resistant atau tidak? Hasilnya matte dan oil resistant karena ada film former kita yang tadi acrylic resin itu, dia memiliki sifat yang anti water sama sebum juga loh. Jadi itu cocok banget. Oke. Jadi hasilnya matte dan memang dia sangat bold sekali. Nanti juga bisa dilihat di tutorial saat nanti giliran yang pen eyeliner juga bisa dilihat. Ada pertanyaan yang lain, itu aplikator untuk eyebrow mascara ada yang lebih kecil atau tidak? Tentu untuk aplikator beragam, bisa dipilih di supplier kami juga nanti saat develop. Mungkin mau langsung develop tapi pengen aplikatornya ganti juga harusnya bisa. Tapi memang balik lagi untuk FG price bisa berpengaruh ya, karena memang FG price yang kita share hari ini memang untuk formula dan packaging yang sedang dipakai atau dipresentasikan seperti itu. Tapi apakah bisa diganti? Tentu bisa, tapi akan berpengaruh ke harga, balik lagi seperti itu. Baik, kita lanjut. Aku udah masuk ke warna kedua sih, Nov. Tadi di crease-nya aku taruh warna yang masih dari Sunset Palette yang warna orange, warna terakota ini. Untuk di crease-nya, tapi sudah beres karena tadi sepertinya seru sekali Nova menjawab pertanyaan. Karena hari ini sepertinya mungkin sangat excited sekali untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait eye makeup ini. Oke, tadi aku juga mau nanya nih Bel, maksudnya adalah kita kan warna kulit beda-beda, orang Indonesia banyak banget. Kadang juga kan maksudnya bingung juga mau pakai eyeshadow warna apa gitu loh, karena kan mungkin nggak semua orang benar-benar ngerti terkait warna eyeshadow atau ngerti make up gitu. Misalnya ada tips atau kayak gimana untuk memilih pemilihan warna eyeshadow untuk make up? Sebenarnya kalau make up itu tuh lebih ke personal preference ya. Kadang tergantung selera orang tuh bagaimana gitu loh kan. Tapi kalau saya memberi saran untuk daily makeup look, itu saya sarankan untuk ambil palet yang sunset ini karena dia cocok dan hasilnya tuh terlihat fresh untuk kayak formal look atau daily look. Oke. Jadi yang paling aman adalah color si sunset ini ya. Betul. Oke. Kalau untuk yang rose gold ini nggak kalah cantiknya, tapi kalau saya lebih prefer untuk special occasion kayak misalnya ada wedding atau ada party kayak gitu. Jadi sebenarnya mungkin untuk pemilihan warna tidak ada kekhususan, tapi memang untuk daily look atau formal look mungkin bisa pakai warna-warna eyeshadow yang lebih brown, pastel, terakota seperti itu, karena itu adalah warna-warna yang mungkin aman untuk dipakai berbagai jenis kulit seperti itu. Tapi kalau untuk yang rose gold mungkin hanya tematik saja, mungkin kalau ada acara keluar atau ada party baru bisa digunakan. Walaupun tidak menutup kemungkinan bisa juga dipakaikan untuk daily look. Selama mungkin confident aja kayak gitu ya Bel ya. Betul. Oke, ada pertanyaan. Untuk eyebrow tint dan mascara MOQ 30.000 atau 20.000 itu hanya satu warna atau bisa di-mix warnanya? Kebetulan itu hanya untuk satu warna. Begitu. Jadi untuk 20.000 MOQ itu untuk satu warna. Jadi jika warnanya adalah muka, berarti mukanya 20.000. Seperti itu. Jika memang ada warna lain, misalnya muka dengan brown atau muka dengan black, berarti muka 20.000, black 20.000. Seperti itu. Oke. Baik. Terlihat sekali sudah berbeda ya. Oh iya tadi Nov, aku ambil warna burgundy dari rose gold palette ini untuk di outer V matanya. Gitu. Coba lihatin. Iya, sudah terlihat berbeda sekali karena kan tadi kan sebelum pakai eyeshadow kan memang terlihat sedikit sayu. Kemudian sekarang sudah pakai eyeshadow jadi lebih tegas. Tadi juga saya sempat coba juga untuk si eyeshadow-nya ini, dia memang easy blend banget sih Bel. Saya akui itu. Ya karena teknologi nanti ya Nov ya, kita lihat ini Mirage Cubic Shadow itu
juga nggak kalah dengan cotton fit ini, no. Dan sebenarnya untuk si Mirage Cubic Eyeshadow itu teknologinya sudah dipakai oleh salah satu brand Korea juga. Itu kalau misalnya ada yang tahu brand dari Clio, itu dia si paletnya untuk eyeshadow-nya itu memakai teknologi Mirage Cubic Eyeshadow ini. Jadi kalau mungkin ada salah satu penggemar dari Clio dan mungkin ada yang pakai paletnya juga, ya palet itu adalah teknologi dari Cubic Eyeshadow ini. Seperti itu, yang sedang di-display. Oke. Cantik sekali warnanya Bella. Iya, pokoknya jangan lupa di blend. Jangan lupa di blend karena orang mungkin kadang suka ragu ya kalau misalnya pakai eyeshadow nggak mau terlalu ngeblend karena takut warnanya malah jadi nyampur. Padahal sebenarnya harusnya di blend. Iya. Supaya warnanya itu jadinya lebih nempel, lebih masuk ke matanya juga dan lebih keluar pigmennya. Oke, tinggal pakai glitter aja kali ya Bel ya? Iya, tinggal pakai glitter lagi nih. Tapi sebelum pakai glitter, aku akan apply concealer di tengah-tengah matanya. Tips make up ya? Iya, biar Mirage Cubic Shadow-nya lebih nempel lagi di mata. Tapi sebenarnya kalaupun nggak pakai concealer, sebelum apply si glitternya itu ada masalah atau enggak sebenarnya? Enggak, bisa banget. Ini penggunaan concealer sebelum glitter itu, ini tips makeup lagi. Ya, tips makeup. Untuk lebih mengeluarkan warna glitternya sendiri itu, no. Gitu. Oke, jadi sebenarnya tanpa harus meng-apply concealer di kelopak matanya lagi untuk menempelkan si glitternya juga sudah bisa karena teknologi si glitternya itu sendiri atau si eyeshadow ini sendiri juga memang dikhususkan untuk bisa menempel dengan sempurna di permukaan kulit kita karena ada si oilnya tadi itu. Tapi memang ini adalah tips juga yang ingin kita bagikan bahwa bisa dipakai juga concealer tambahan untuk supaya hasilnya lebih maksimal seperti itu. Baik, ada pertanyaan untuk FG price cotton fit adalah 38.000 bukan. Mohon maaf. Apa yang membedakan eyeshadow ini dengan eyeshadow yang lainnya? Itu dia pertanyaannya. Eyeshadow yang mana nih? Cotton fit atau Cotton fit dan juga Mirage Cubic. Kalau dari Mirage Cubic itu yang seperti tadi saya bilang, kalau eyeshadow shimmer pada umumnya hanya menggunakan pearl powder biasa, jadi kayak shimmernya kecil-kecil gitu, no. Nah, kalau Mirage Cubic bisa dilihat di kamera ya, yang Mirage Cubic yang ini dia lebih bergranul, jadi lebih kayak seperti bongkahan, kelihatan nggak? Kurang kelihatan ya? Iya, bisa kelihatan Bel. Nah ya itu lebih jelas lagi. Bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan. Iya jelas. Oke, nah dia itu teksturnya lebih bergranul, no. Jadi pearlnya akan lebih besar dari shimmer pada umumnya. Gitu. Jadi maksudnya adalah untuk si Cubic ini biasanya kan pada umumnya tidak semua mungkin itu hanya pakai pearl yang kecil-kecil saja seperti itu ya Bel ya. Tapi untuk yang si Cubic ini dia pakai pearlnya yang besar-besar jadi lebih bergranul. Jadi begitu di-apply di wajah kita itu akan terlihat glitternya itu bakal benar-benar jelas kelihatan gitu ya, karena besarnya itu kan tadi. Karena besarnya itu, kalau yang kecil-kecil mungkin kadang itu pigmentingnya juga kurang dan cepat hilang. Kalau ini mungkin kita mengklaimnya adalah karena dia besar-besar dan granulnya lebih banyak, jadi akan lebih terlihat saat di-apply di mata. Dan itu akan menambah tampilan mata lebih cantik. Dan easy blend, balik lagi easy blend karena oil yang tadi, natural oil tadi. Karena nggak kering kan, Bel. Kalau kering kan pasti dia akan susah untuk di blend dan menempel. Itu, jadi perbedaannya itu. Oke. Ini sedang ditempel.
Bisa pakai tangan, bisa pakai aplikator, tergantung kenyamanan juga ya Bel ya. Betul. Kalau tadi kan karena dari salah satu teknologinya ada yang memberikan teknologi melting texture ketika dia ketika digunakan jari untuk di-apply di matanya. Kan kulit kita itu punya panas kan, Nov. Jadi ketika eyeshadow-nya kita ambil menggunakan jari, tapi jangan lupa ya cuci tangan, pakai hand sanitizer dulu, pastikan ini semuanya harus bersih terlebih dahulu sebelum menggunakan jari. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya ini balik lagi, kita mendevelop si formula ini ya berdasarkan dari kebutuhan juga, dan memang semuanya itu ada khasiatnya seperti itu ya Bel ya. Iya. Jadi kenapa kita pakainya itu teknologi ada si natural oilnya, kemudian tadi juga mohon maaf ya aku lupa tadi yang kedua silikonnya itu, silikon oilnya, karena ya memang kalau udah di-apply di skin atau di kulit kita, itu kan karena kulit kita ada panasnya, jadi dia akan lebih memblend gitu si oilnya ya. Iya betul. Karena ada oilnya tadi. Gitu. Karena ya balik lagi, beberapa eyeshadow di pasaran mungkin itu akan terkesan kering, dan kalau udah di-apply di mata itu jadinya ngeblok, ataupun nggak bisa di-blend, ataupun malah cepat hilang pigmentednya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi ini. Mirage Cubic Eyeshadow ini pasti glitter ya, atau bisa matte? Nggak bisa kalau misalnya matte. Kalau matte jadi jatuhnya nanti cotton fit. Kalau ini kan untuk menaikkan si granul ini teknologinya, no. Jadi si Mirage Cubic Eyeshadow ini memang glitter maksudnya. Memang kan? glitter maksudnya gitu. Iya, jadi sebenarnya si Mirage Cubic-nya ini adalah kita perkenalkannya si glitternya. Seperti itu. Kalau yang matte itu nanti jadinya cotton fit itu, yang satu lagi. Jadi beda kebutuhan dan beda formula juga. Seperti itu. Kemudian semua produk yang dipresentasikan vegan, calorie free dan paraben free enggak? Bisa. Itu adalah tergantung nanti mungkin kalau ada permintaan klaim-klaim tertentu, itu akan dilihat lagi formulanya. Kemudian formulanya ini memungkinkan atau tidak, itu nanti biasanya RNA akan infokan lagi. Dan kalau misalnya memang klien pengen tetap klaimnya seperti ini, seperti vegan, cruelty free, ataupun misalnya paraben free, itu kalaupun misalnya di formula ini ada, kita akan hilangkan. Jadi sebenarnya by request pun kita bisa sesuaikan seperti itu. Oke. Sudah mau selesai ya untuk si eyeshadow ini. Tinggal mata yang sebelah kiri lagi. Sebelah kiri, oke. Dia tampilannya memang jadinya ngepop. Iya, ya kan? kaki ada ke depan. Oh, ini masih pakai concealer yang sebelah sini. Yang ini udah ada Mirage Cubic Shadow ya. Iya, perbedaan before afternya ya. Cantik. Oke, diingatkan kembali jika ada pertanyaan bisa langsung via live chat kami. Kemudian untuk MOQ dan lain-lain tertera di PowerPoint yang sudah kami share juga. Tapi mungkin jika lupa atau ketinggalan, bisa langsung tanyakan saja ke live chat ataupun nanti kepada marketing PIC masing-masing seperti itu. Oke. Nah, oke. Diingatkan kembali untuk Mirage Cubic Shadow dan Cotton Fit Eyeshadow ini, netonya 8 gram itu untuk 4 shade. Jadi satu shade-nya itu 2 gram, kurang lebih. Dengan MOQ 20.000 dan harga finish good itu di Rp38.600. Baik, ada pertanyaan lagi dalam satu palet bisa mix enggak? Ya, Mirage Cubic dan Cotton bisa, itu tergantung permintaan, by request balik lagi. Tapi memang harga finish good-nya mungkin akan berbeda juga seperti itu. Tapi bisa mix, tentu saja bisa mix.
Oke. Baik. Oke, udah mulai kelihatan banget ya, Bel. Oke, ada pertanyaan lagi. Apakah ada produk lain seperti maskara mata juga? Ya, tentu ada. Nanti akan dipakai oleh model, dibantu oleh Bella di akhir tutorial makeup, karena ini kita masih menggunakan eyeshadow terlebih dahulu. Setelah eyeshadow mungkin akan eyeliner, setelah eyeliner baru akan ada maskara, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang lain adalah, berarti FG-nya seperti Sunset Palette itu di 38.600 ya? Iya, betul. 38.600 sesuai dengan formula dan packaging yang sedang kita presentasikan sekarang. PowerPoint-nya boleh di-share via email atau ada linknya. Bisa. Nanti kita akan share melalui PIC marketing Cosmark masing-masing, seperti itu. Oke, ini udah beres nih Bel kayaknya nih. Iya, udah tinggal finishingnya aja. Iya. Harus tetap selalu di blend ya, aku tadi bilang. Jadi emang butuh waktu kalau buat ngeblend eyeshadow tuh. Intinya adalah kalau pakai eyeshadow ya di blend, memang harus di blend supaya warnanya lebih muncul dan kelihatan lebih natural juga. Tapi sebenarnya kan ini kita pakainya tadi sekitar 4 warna ya Bel ya, campuran dari cubic eyeshadow dan juga si cotton fit itu. Tapi memang kalau misalnya hanya ingin pakai satu saja karena kan mungkin butuh cepat dan untuk bekerja ya tidak masalah juga. Ini karena kita sedang tutorial untuk memperlihatkan si formulanya, kita pakai 4 dari kedua palet ini, seperti itu. Oke. Udah nih Nov, buat eyeshadownya. Terus untuk selanjutnya nih, tadi ada yang ditanyain kan, eyelinernya. Eyeliner. Kita sekarang ke eyeliner produknya. Ini kebetulan kita pakai eyelinernya itu aplikatornya sponge ya. Jadi aplikatornya bentar. Nah, bisa dilihat di layar. Ya. Dan kelihatan apa tidak? Nah, hasilnya wah, iya. Intense black karena carbon blacknya itu Nov. Iya, dia bener-bener jadinya bold banget ya. Iya. Terus karena ini matanya udah pop banget Nov, untuk eyelinernya mau aku bikinnya tipis aja gitu. Oke. Jadi biar kan kita kan di sini sebenarnya menurut saya star utamanya itu si Mirage Cubic Shadow-nya ya, yang buat nonjolin eyeshadow-nya kan. Jadi untuk pemakaian eyelinernya itu tipis aja Nov. Oke, jadi tips lagi, kalau misalnya pakai make up di area mata, kalau misalnya eyeshadow-nya itu memang pengen yang ditonjolkan atau dibuat bold atau dibuat tebal, itu berarti eyelinernya mungkin bisa dipakai tipis saja. Jadi tidak memberikan kesan too much atau berlebihan seperti itu ya Bel ya. Betul. Tapi sebaliknya, jika memang eyeshadow-nya yang tipis-tipis saja, berarti eyeliner yang dipakai harus lebih bold dan tebal seperti itu. Ini tips juga sebenarnya. Balik lagi ada pertanyaan untuk brow mascara dan brow tint, perbedaan signifikannya apa ya? Apakah dari daya hold-nya untuk bulu-bulu alis, tanda tanya. Jadi ada pertanyaan nih Bel, balik lagi ke eyebrow tint, ke eyebrow produk. Perbedaan dari eyebrow tint dan eyebrow mascara apa? Perbedaan eyebrow tint dengan eyebrow mascara. Karena sebenarnya dari formula sudah pasti itu formula pasti beda. Kalau eyebrow tint itu dia water base. Kalau dari sini teksturnya bisa terlihat sih sebentar ya. Oke, kita displaykan lagi terkait eyebrow dan eyebrow tint dan juga eyebrow mascara. Karena memang formulanya dibuat untuk packaging yang berbeda. Jadi memang akan ada hasil yang berbeda juga. Boleh? Ini eyebrow tint terlebih dahulu. Iya, eyebrow tint terlebih dahulu. Nah, ini eyebrow tint ya, dia itu water base. Nah, kalau misalnya brow mascara itu, dia emotion type no. Emotion type. Jadi dari teksturnya lebih hard. Oke, jadi dari teksturnya sudah berbeda. Yang eyebrow tint itu water base, yang eyebrow mascara itu emotion type. Emotion teksturnya lebih creamy. Jadi fungsinya emosi ini Nov biar kan eyebrow mascara dengan maskara yang untuk lashes itu sebenarnya fungsinya sama. Kalau misalnya maskara kan kita untuk menaikkan bulu mata kita kan, membuat lentik terus tetap stay kayak gini kan.
sama fungsinya untuk dengan maskara ini juga untuk lebih untuk ngeset eyebrow kita biar nggak lari kemana-mana kalau kata Oke. Jadi mungkin sebenarnya gini, kalau pakai eyebrow tint yang tadi sebenarnya di awal juga udah sempet diinfo juga sih ya, kalau saya tidak lupa, mohon maaf jika salah. Itu jadi eyebrow tint itu dia bisa untuk membingkai wajah karena kita bisa untuk menggambar ruas-ruas dari alis kita ya. Iya, itu betul. Untuk eyebrow tint. Menggambar ruas-ruas karena dia si fungsi kaki tiganya itu. Tapi untuk si maskara ini, eyebrow maskara ini, dia saat dipakai untuk bulu alis kita itu dia jadinya lebih merapikan alis karena sudah ada si aplikator maskaranya itu juga, dan juga lebih mempertegas alis seperti itu. Jadi warnanya juga akan lebih bold. Jadi sebenarnya fungsinya adalah si maskara ini bisa dipakai untuk yang alisnya sudah tebal, yang memang ruas-ruas alisnya sudah banyak, sudah tebal, jadi bisa pakai si eyebrow maskara saja. Tapi yang memang alisnya, mohon maaf mungkin jarang-jarang, itu bisa pakai eyebrow tint karena untuk menggambar ulang alis ruas-ruasnya. Seperti itu mungkin fungsi lainnya juga ya Bel ya. Jadi tergantung kebutuhan, balik lagi tergantung kebutuhan, dan untuk formula tentu berbeda karena yang satu water based dan yang satu emotion based. Seperti itu. Oke. Ini sudah pakai eyeliner ya? Udah, coba. Kak Kiki. Oke, makin kelihatan banget bedanya ya. Sengaja aku bikin tipis dan sedekat mungkin dengan area tumbuhnya bulu mata Nov, biar nggak menutupi shimmer Mirage Cubic Shadow ini. Iya, jadi tetap menonjolkan dari satu-satu item si produk ini ya Bel ya. Betul. Nah, untuk selanjutnya ada Curl Volumizing Waterproof Mascara. Oke, ini dia tadi kan ada yang bertanya tentang maskara. Ini kita mulai ke tahap pemakaian maskara ya. Ini saya mau tunjukin aplikatornya. Iya. Nah, dan di maskara ini Nov ada nylon fibernya Nov. Nylon fiber. Nah, jadi nylon fibernya ini berfungsi untuk membuat maskara ini lebih bervolume dan curling. Nah, curlingnya ini dari teknologi tadi acrylic polymer. Nah, fungsinya juga untuk menaikkan dan melentikkan bulu matanya. Oke, jadi si maskara ini, produk maskara yang sedang kita presentasikan ini, dia klaimnya itu ada 3 ya Bel ya. Iya. Kalau saya tidak salah tangkap, itu adalah untuk membuat bulu mata kita lebih lentik, kemudian juga untuk lebih bervolume, dan yang terakhir itu waterproof. Betul. Oke, waterproof. Jadi ada 3 keunggulan dari maskara yang sedang dipakai ini. Dan yang tadi ada formula khususnya ya untuk membuat curly atau lentiknya itu tadi. Oke, kita akan coba. Berarti sebenarnya tanpa harus pakai penjepit bulu mata juga harusnya sudah bisa melentikkan bulu mata ya Bel. Betul. Tapi memang kalau balik lagi ke tips and trick, kalau misalnya memang pengen lebih lentik lagi ya tentu bisa dipakai si penjepit bulu matanya. Tapi kita memang sudah membuat formula yang bisa membuat bulu mata kita ini lebih lentik dan juga lebih bervolume tanpa harus pakai penjepit bulu mata seperti itu. Ini udah Nov. Iya, kelihatan sekali ya bedanya ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Iya. Iya. Dia bener-bener langsung lentik banget. Iya. Dan langsung bervolume, iya. Itu cantik banget jadinya. Karena sebenarnya kan maskara ini juga walaupun jarang orang pakai, tapi sebenarnya ini adalah item paling penting juga untuk membingkai mata. Betul. Itu. Karena akan menjadi memancarkan bahwa mata kita itu lebih bercahaya dan cemerlang seperti itu. Kalau ada maskara. Jangan lupa nih, pemilihan aplikator brush maskaranya juga berpengaruh loh dengan hasilnya. Oke. Itu jadi 50% hasil dari maskara yang kita gunakan itu berada di aplikatornya, no. Oke, jadi mungkin maksud kamu gini, kalau kita develop maskara itu kita nggak bisa hanya fokus ke develop formulanya saja, tapi kita juga harus fokuskan di development aplikatornya. Karena kalau aplikatornya salah atau tidak cocok dengan si formulanya, maka hasil yang akan hasil akhirnya itu tidak akan sesuai dengan keinginan atau ekspektasi seperti itu ya Bel ya. Betul. Jadi pengaruh dari aplikator dan formula ini 50 banding 50 gitu.
Jadi kalau misalnya gini, Nov, ada satu formula yang sama, formulanya per satu nih, tapi ada 2 aplikator berbeda, itu hasilnya juga bisa beda. Oke, karena si aplikatornya tadi ya mungkin Iya. yang satu kurang cocok, yang satu cocok begitu maksudnya. Betul. Oke, jadi untuk yang sekarang sedang dipakai itu adalah aplikator dengan formula yang dipakai sekarang ini memang sudah cocok gitu ya Bel ya, sudah paling cocok. Tapi mungkin nanti kalau pengen develop dengan formula ini tapi aplikatornya pengen yang lain lagi, mungkin harus kita tes lagi apakah cocok atau tidak, atau lebih bagus atau malah lebih jelek dari yang sekarang seperti itu. Jadi memang tidak bisa main-main ya untuk maskara ya Bel ya. Betul banget. Oke, ada pertanyaan boleh? Boleh. Oke, maskaranya base apa ya? Emosi, oil to water atau water to oil atau anhydrous? Ini formulanya emosi. Jadi silikon, tadi apa pertanyaannya? Silikon. Ini maskaranya base apa? Oil to water atau water in oil? Water to oil, oil in water. Ini kalau emosi berarti water in oil. Oke. Water in oil. Tapi kalau saran saya ya untuk maskara yang lebih intens itu pakai base-nya yang di oil dispersion aja. Jadi nggak ada waternya. Kalau misalnya ada waternya, takutnya nggak karena ada water, jadi nggak bisa waterproof gitu. Oke. Iya. Luntur maksudnya gitu ya, nanti luntur. begitu kena air. Jadi karena formula ini khusus tadi klaimnya adalah waterproof dengan nama curl volumizing waterproof. Jadi memang untuk formula ini tidak ada waternya sama sekali gitu. Memang emulsion yang benar-benar pure emulsion gitu ya. Iya. Oke, apakah maskaranya bisa dibuat dual? Jadi maksudnya atas bawah itu ada aplikatornya. Bisa. Untuk aplikator dual itu sebenarnya bisa saja. Jadi di bagian atasnya itu untuk brush yang besar untuk di bulu mata yang atas dan brush bawahnya itu yang kecil untuk bulu mata yang di bawah itu bisa. Tapi balik lagi berarti finish good-nya juga berbeda harganya seperti itu. Oke. Baik, ini lagi ngapain nih Bel? Ini aku lagi, karena kan coba lihat ke depan. Nah tadi kan lower lash line-nya polos ya, jadi aku tambahin eyeshadow dari warna yang di atas ya Nov. Kan tadi kita udah ada pakai terakota, terus pakai burgundy. Nah sama di bawahnya aku pakai terakota dan burgundy lagi. Iya, jadi di bagian bawah matanya juga dipakaikan eyeshadow lagi. Ini fungsinya buat apa sih Bel? Maksudnya kan orang juga kadang kan repot, ngapain sih pakai eyeshadow di bawah mata lagi? Lebih mempertegas mata sih Nov. Jadi mata tuh kayak kelihatan lebih, kan tadi balik lagi ya matanya Kati ini monolit ya, biar aku pengen mata itu terlihat lebih besar gitu. Jadi sebenarnya terkait make up daerah mata itu memang biasanya itu untuk beberapa kasus akan memakai eyeshadow di bagian bawah mata lagi untuk lebih mempertegas dan memberikan kesan lebih besar matanya itu. Tapi memang kalau tidak mau pakai di area bawah juga ya tidak apa-apa. Gitu. Tapi memang untuk tutorial kali ini memang mata dari model kami ini memang lebih cocok untuk di area bawahnya pun dipakaikan eyeshadow lagi dan warnanya pun senada dengan eyeshadow yang sudah dipakai di bagian atas ya Bel ya. Iya betul, jangan takutnya kalau misalnya pakai warnanya ngambil warna terlalu banyak jadi bingung dan warnanya lari-lari gitu. Iya. Kelihatan banget bedanya, udah cantik banget. Sekarang apa udah selesai atau? Sudah selesai. Sudah selesai make up-nya. Baik. Nah, ini dia tampilan dari make up akhirnya seperti ini. Ya tadi juga sudah pakai eyeshadow dari Cubic Cotton dan Cotton Fit dan Mirage Cubic eyeshadow juga. Kemudian tadi juga eyebrow-nya juga sudah pakai eyebrow tint dan eyebrow mascara. Kemudian juga sudah memakai pen liner dan juga maskara yang tadi sudah kita presentasikan. Semua adalah produk inovasi pada hari ini. Terlihat sekali bedanya. Oke. Mungkin kita bisa langsung lihat before after-nya saja. Karena tadi sebenarnya kita juga sudah mempersiapkan foto dari model yang sebelum menggunakan ya seperti di layar. Baik, jadi ini adalah before after dari
model kita pada hari ini sebelum dan sesudah memakai eye makeup atau makeup di area wajah. Sebelumnya sudah pakai base, sudah pakai cushion, sudah pakai concealer, tapi memang belum pakai eyebrow, belum pakai eyeshadow, belum pakai pen liner, dan belum pakai maskara juga. Kemudian setelah pakai semua produk tadi, terlihat sekali berbedanya, terlihat lebih cerah, lebih cantik, lebih cemerlang. Walaupun pakai masker juga jadinya wajah itu tetap terlihat tegas dan lebih siap untuk memulai hari ya, Bel ya. Terus makeup untuk sebagian orang mungkin makeup mata itu jadi kayak ini refreshing tersendiri, apalagi di tengah pandemik yang kita diem aja di rumah nih kan. Jadi makeupan itu tetap perlu loh kata aku, karena biar apa ya, refreshing itu tadi. Iya, kadang kan sebenarnya gini, kita kadang kan kalau kerja juga ke kantor atau mungkin kuliah atau mungkin malah mungkin ke acara formal jarang pakai eyeshadow karena kan kita mungkin berpikirnya repot atau terlalu berlebihan gitu. Udah pakai eyeliner aja deh atau maskara aja. Tapi kan sebenarnya sekarang jadinya ada alasan gitu loh, karena sebenarnya perempuan-perempuan itu pengen banget pakai eyeshadow, tapi kadang suka nggak ada alasan untuk pakai eyeshadow. Nah sekarang mungkin momennya juga, karena kan yang tadi udah diinformasikan juga di awal bahwa kan di beberapa negara sekarang tuh jadinya trennya tuh make up eye di area mata, karena memang sedang terjadi pandemi seperti ini di mana semua orang harus pakai masker keluar rumah, tapi mereka tetap ingin terlihat cantik dan terlihat siap untuk memulai hari. Kemudian eyeshadow ini menjadi sangat meningkat gitu. Oke. Cantik sekali. Nah, mungkin itu juga bisa dilihat juga kan dari samping. Kemudian juga dari bawah, dari atasnya ya. Nah itu cantik sekali. Cantik sekali. Nah itu dia hasilnya. Dan nggak harus bisa make up. Betul. Untuk menghasilkan look seperti ini ya. Betul. Maksudnya kamu pun basicnya adalah RNI. Mungkin kita kan memang berkecimpungnya di dunia beauty. Jadi harus selalu make up, harus lebih kenal make up. Tapi sebenarnya produk-produk yang sudah kami presentasikan ini, dari mulai eyebrow, eyeshadow, pen liner, dan maskara, itu memang didesain khusus packagingnya, dan juga dipikirkan juga terkait formulanya untuk bisa dipakai oleh segala jenis lapisan masyarakat. Jadi yang nggak bisa make up pun kalau misalnya pakai produk ini ya jadinya bisa make up, lebih gampang make up. Yang bisa make up jadi lebih bisa make up lagi, lebih jago lagi. Betul. Kayak gitu sih. Oke, mungkin sudah. Baik. Oke. Nah, balik lagi informasi terkait webinar hari ini, pembahasan tentang eye makeup kita ini. Bahwa tadi kita juga sudah kita akan men-share tentu saja PowerPoint yang tadi sudah kita presentasikan oleh Bella, juga akan kita share. Nanti mungkin PIC marketing masing-masing akan share ke beberapa klien. Kemudian juga terkait MOQ juga saya akan mengingatkan lagi, tidak akan bosan-bosan untuk eyebrow tint dengan shade mocha itu MOQ-nya 30.000 dengan neto 0,7 gram dan harga finish good-nya itu adalah 17.500. Kemudian untuk eyebrow mascara dengan shade dark brown itu di 20.000 dengan neto 7 gram dan harga finish good 19.800. Kemudian untuk curl volumizing waterproof mascara itu MOQ-nya di 12.000 dengan neto 7 gram dan harga finish good 20.300. Kemudian untuk pen eyeliner dengan shade black itu MOQ-nya di 20.000 dengan neto 0,5 gram dan harga finish good 17.981. Kemudian untuk Mirage Cubic Shadow dan Cotton Fit Eyeshadow itu MOQ-nya di 20.000 dengan neto masing-masing 8 gram. Dan harga finish good itu 38.600. Kemudian untuk due date delivery-nya itu beragam karena kita sesuaikan juga untuk lama masanya pembuatan dari packaging material seperti itu. Kemudian jika ada pertanyaan lebih lanjut, karena mungkin hari ini terlalu fokus dengan presentasi dan tutorial makeup hari ini, jadi belum terpikir mau bertanya apa tentang produk inovasi hari ini, bisa langsung tanyakan saja ke PIC marketing masing-masing. Jadi nanti akan tetap kita infokan terkait produk-produk yang sudah kita presentasikan kali ini. Oke, mungkin Bella ada tambahan terkait formula atau? Saya rasa sudah cukup. Baik, sudah cukup. Mungkin
uh, tidak terasa sudah 1 jam ya teman-teman. Kita menemani untuk pembahasan terkait eye makeup atau inovasi produk eye makeup ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf jika mungkin dari saya atau dari Bella ada sedikit-sedikit salah kata atau mungkin yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan saja. Tapi balik lagi, acara ini memang kita ingin memberikan tips dan juga ingin memperkenalkan produk baru dari Cosmark khususnya untuk eye makeup. Dan jangan lupa juga untuk selalu tetap menjaga kebersihan dimanapun kita berada, tetap cuci tangan, tetap pakai hand sanitizer, tetap jaga jarak, tetap pakai masker untuk keluar rumah. Dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Akhir kata mungkin dari saya Nova Dan saya Bella. Make your eyes beautiful with mask. Bye bye.